Aceh itu memiliki banyak keunikan dan kekhasan. Salah satunya pada tempat tinggal. Tempat tinggal ini kan rumah tradisional masyarakat Aceh. Orang Aceh menyebutnya dengan rumah Aceh. Makna rumah Aceh berarti rumah Aceh. Sama seperti di daerah lain di Indonesia, masing-masing daerah itu punya rumah tradisional. Nah, rumah Aceh ini adalah rumah tradisional masyarakat Aceh. Rumah tradisional ini sudah ada sejak zaman dahulu. Keunikan rumah Aceh ini apa? Tidak menggunakan paku sebiji pun. Jadi untuk mengaitkan antara penyangga atap yang satu dengan penyangga atap yang lainnya, untuk mengaitkan antara tiang penyangga dengan tiang yang berdiri, itu semuanya digunakan pasak. Nah, sebelum membuat pasak, pada setiap ujung tiang itu sudah dibuat ruang untuk membuat setiap kain ini akan duduk persis pada posisinya, maka tidak menggunakan paku sedikit pun. Ternyata justru disinilah kekuatan rumah Aceh itu. Selain itu, keunikan rumah Aceh ini itu terlihat pada pemilihan posisi dan ruang. Rumah Aceh ini berbentuk persegi panjang. Nah, posisi persegi panjangnya ini mengarah ke timur dan barat. Artinya sisi yang paling sebelah kiri itu menghadap matahari terbit, sisi yang sebelah kanan menghadap matahari tenggelam. Mengapa dibuat seperti ini? Ada banyak filosofi yang terkandung di balik pemilihan ini. Dari sisi mitigasi bencana, wilayah Aceh itu terkenal juga dengan pergeseran musim, terkenal juga dengan pergeseran arah mata angin. Ketika arah angin bertiup dalam musim tertentu kencang, dengan dibuat posisi seperti ini, ada mitigasi bencana untuk menampik arah mata angin tadi, arah angin bertiup. Makanya pada sisi rumah itu ada dibuat lubang angin. Jadi tidak serta-merta sisi rumah itu tertutup seperti itu saja. Ada lubang angin dia. Maka ketika angin bertiup, dia akan masuk ke lubang yang ini dan akan keluar ke lubang sisi yang lainnya. Ini mitigasi sebenarnya. Jadi orang Aceh sudah memiliki corak bangunan mitigasi bencana sejak lampau. Berbeda dengan rumah-rumah sekarang, begitu dibuat beton semuanya tertutup, sehingga ketika tertiup nanti ya akan terjadi kecenderungan miring atau boleh jadi nanti akan rubuh, gampang rubuh. Tapi dengan adanya pintu angin ini, dengan adanya lubang angin ini, angin bisa bertiup jebol kembali ke lubang yang berikutnya. Ini bentuk mitigasi. Kemudian bentuk mitigasi yang lain dari mana kita lihat bangunan yang dibuat dalam bentuk panggung. Nah, Aceh itu sejak dulu rawan banjir. Mengapa dibuat dalam bentuk panggung? Sehingga ketika terjadi bencana alam, banjir hanya sampai pada bawah rumah.
tidak sampai kepada atas atau lantai rumah. Makanya dibuat dalam bentuk panggung. Ini bagian dari mitigasi. Ini juga mitigasi bencana. Jadi rumah Aceh itu sudah khas dibuat. Orang Aceh pada zaman dahulu membuat rumah Aceh itu ada filosofinya. Nah, itu filosofi dari sisi mitigasi. Lalu kembali ke persoalan mengapa memilih timur dan barat tadi. Begitu orang masuk, nah ini ada beberapa memang pemilihan tangga dalam rumah Aceh. Ada rumah Aceh yang tangganya itu diletakkan pada sisi tengah. Begitu masuk langsung ke tengah sehingga area sisi timur dan barat ini tidak terganggu. Nah, ini biasanya rumah-rumah Aceh pada umumnya. Tapi sebagai rumah Aceh di wilayah ini, itu tangganya dipilih dari salah satu sisi rumah ini. Nah, ini hanya persoalan pemilihan tangga. Nah, mengapa dipilih timur dan barat? Ini juga ada makna religius. Rumah Aceh dibuat timur dan barat agar salah satu sisinya menghadap kiblat. Jadi ketika ada orang salat, mereka tidak sibuk lagi mencari kompas. Kalau kita sekarang kan cari kompas arah mata angin, kemana barat, kemana arah kiblat. Nah, arah kiblat itu ke arah matahari tenggelam, arah barat. Maka dibuat rumah yang berposisi seperti itu. Ketika ada orang mau salat, orang sudah tahu bahwa salah satu sisi rumah ini mengarah ke arah matahari tenggelam. Artinya di sebelah sini adalah barat. Sudah bisa ditebak langsung itu. Nah, ini makna filosofi religiusnya orang Aceh. Lalu dibuat seperti ini, ketika salah satu sisinya mengarah ke barat, ada tamu yang ingin melintas masuk ke rumah Aceh tidak mengganggu orang salat. Tidak perlu membuat pembatas lagi karena langsung di sisinya itu arah kiblat. Maka naik ke atas rumah langsung bisa masuk. Selesai. Nah, ada banyak filosofi. Nah, apa corak bangunan lain yang unik yang khas di rumah Aceh ini? Pintu rumah Aceh itu dibuat agak sedikit rendah. Mengapa dibuat agak sedikit rendah? Pada atas pintu itu ada kain gitu, ada balok diletakkan. Sehingga setiap orang masuk dia akan menunduk. Nah, apa filosofinya? Kan itu dia pertanyaannya. Filosofinya, Aceh ini kan punya kata lun tua, saya tuan. Artinya orang yang punya rumah itu adalah tuan rumah. Setiap tamu yang datang semestinya dia itu membungkukkan diri tanda hormat kepada tuan rumah. Maka dibuat pintunya itu ada balok. Begitu masuk dia menunduk dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dia orang menunduk saat masuk. Ini bagian dari bagaimana membuat orang lain menghormati tuan rumah tadi. Semua corak bangunan rumah Aceh ini punya nilai filosofi yang kuat. Warna. Mengapa dipilih warna-warna yang cerah? Agar gairah itu muncul saat pertama melihat rumah Aceh itu. Dipilih warna merah agar kelihatan semangat, ceria. Dipilih warna yang kuning agar terlihat dari jauh itu sudah terlihat sumringah, terlihat cerah, ceria. Dipilih warna yang hijau. Nah, di sini juga agar terlihat warna hijau dan hijau daun ini. Terlihat bentuk bahwa orang Aceh itu adalah orang yang mencintai kesuburan, punya pertanian, tanaman dan sebagainya. Semua filosofi warna ini ada. Nah, ini dia. Kemudian tangga untuk naik ke rumah Aceh ini memang bervariasi, tapi yang paling penting dia ganjil. Mulai dari angka 7, ada yang kalau rumahnya lebih tinggi angka 9, lebih tinggi lagi nanti angka 11. Nah, ini angka ganjil. Mengapa diambil angka ganjil seperti ini? Ini juga ada filosofinya. Nah, misal orang Aceh percaya bahwa segala sesuatu di muka bumi ini dihitung dengan angka 7. Hari ada 7, bumi ada 7 petala, langit ada 7 lapis. Semuanya percaya dengan filosofi seperti itu. Maka dibuatlah dengan angka 7 tadi. Nah, kalau angka 9 apa? Nanti ada lagi filosofinya ketika dikaitkan. Nah,
Jadi inilah rumah Aceh. Kalau ini namanya Seramau. Ini namanya Seramau depan. Seramaunya ada dua. Ada depan, ada belakang. Jadi pada dasarnya ini di sini memang ada tangganya. Tangganya yang utama. Kalau itu tadi memang tangganya tangga anjung namanya. Selasa. Jadi inilah namanya jure. Kalau ini untuk yang tempatnya pahlawan nasional Chumtia. Kalau di sebelah sini ada tempatnya pendampingnya. Kalau sekarang dibilang ajudan. Jadi selanjutnya sebelah sana ada Seramau Anjung namanya. Di situ memang kalau ada acara-acara memang yang duduk tamu di sini. Kalau situ memang ada juga, kalau memang sini tamunya nggak cukup tempat duduk, maka dipindahlah sebelah sana. Jadi inilah tempatnya kamar tidur kalau namanya sekarang. Kalau dulu namanya jure. Jurenya ini tempat orang penjaganya, ajudannya kalau sekarang. Jadi di kamar-kamar ini ada ukiran, ada bentuk bintang, ada bentuk payung, ada daun-daun kayak daun-daun keladi. Itu sebenarnya itu semuanya itu ada maknanya. Maka ditaruhlah lukisan-lukisan kayak gitu. Jadi yang sebelah sini namanya Seramau Anjung, yang sebelah sini namanya Seramau depan. Kalau memang tamu ada yang acara-acara tetap di situ. Yang sebelah situ lagi ke kiri ada namanya Selasa. Sebelah sana Selasa, sebelah sana Selasa ada namanya Anjung. Anjungnya itu tempat masak, namanya kalau dulu dapur. Kalau sekarang nggak dibilang dapur lagi. Jadi di situ ada pintunya, ada tangga dapur, ada tangga yang utama. Di sini ada tangga utama. Jadi yang tamu-tamu yang harus naik tangga utama. Yang sebelah situ kadang-kadang bukan tamunya yang naik. Itu kadang-kadang beda antara tamu dengan orang tinggal di rumah. Selanjutnya kita turun ke Seramau belakang. Inilah dari jure ke Seramau belakang ada tangga, 2 anak tangga. Jadi inilah namanya Seramau belakang. Sesudah itu dari Seramau belakang ada namanya Anjung. Anjungnya ini tempat dapur. Dari dapur itu ada Selasa. Itu langsung tempat keluar turun ke bawah itu ada tangganya. Kalau tangga utama ini yang perlu yang naik dari sini, yang turun, yang naik dari sini maupun yang turun dari sini. Kalau dari situ langsung ke tangga kedua namanya tangga Selasa. Jadi inilah kadang ada ukiran-ukiran, dan sebelah sini ada bulan, ada bintang, ada namanya kayak payung. Kalau dibilang sekarang kayak gambar Golkar, tapi dulunya kan nggak ada gambar-gambar Golkar. Itu namanya payung. Di payung itu ada maknanya kayak gitu.
ini kita turun dari Seramo belakang menuju ke Anjung. Nah ini lumayan tinggi, ada anak tangga tiga anak tangga. 1, 2, 3. Ini baru sampai ke Anjungnya. Anjungnya ini tempat masak. Nah, namanya dapur. Nah, kalau dulu dapurnya lain, Anjungnya itu namanya tempat duduk dapur. Nah, terusnya inilah ruangan Selasa akan menuju, kalau kita naik dari ruangan Selasa menuju ke Anjung. Nah, Anjungnya nanti kalau memang yang orang tamu nggak berapa perlu, ini turunnya dari sini. Kalau memang tamu-tamu yang utama, turunnya dari tangga utama. Naiknya begitu juga. Jadi disinilah tempat turunnya orang-orang, kayak namanya dibilang orang kerja gitulah. Nah, jadi orang kerja dengan tamu utama kan lain. Jadi itulah. Kalau kita kembali bagaimana orang Aceh untuk membuat sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal atau tempat ibadah, itu memang harus dipenuhi dengan beberapa syarat-syarat tertentu yang merupakan bukan kewajiban tapi sudah merupakan tuntunan dari keyakinan keagamaan yang mereka anut, yaitu agama Islam. Misalnya begini, seseorang ingin membuat rumah, itu mulai dari memilih pohon kayunya itu sudah sangat selektif di situ. Misalnya begini, ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar tapi harus dipenuhi sebagai sebuah peraturan yang orang Aceh sendiri meyakini bila melanggar pantangan itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik bagi dirinya atau keluarganya. Ya, contohnya misalnya mereka ingin memotong pohon untuk membuat rumah. Ya, itu misalnya pohon itu dipotong pada pagi hari ketika matahari sedang naik. Ya, itu tidak boleh dipotong yang kayu atau pohon yang sedang disinari oleh sinar matahari. Itu harus dipotong yang di belakangnya. Karena bila itu dilakukan juga dipotong pada bagian depannya yang sedang disinari matahari yang sedang naik, bagi orang-orang Aceh dulu itu ada semacam sesuatu yang akan memberikan efek yang tidak baik ketika rumah itu didirikan. Itu sampai ke situ.
Kemudian ketika semua kayu-kayu itu sudah terkumpul, nah di situ diadakan tepung tawar, menepung tawari kayu-kayu yang akan dijadikan atau akan dibuat rumah, sekalian menepung tawari atau pesiju untuk atau tukang yang akan membuat rumah itu. Jadi di situ ada beberapa tahap yang mereka jalani, mulai dari menepung tawari kayu yang akan dibuat rumah, menepung tawari tukang atau untuk yang akan membuat rumah, kemudian sampai kepada rumah itu jadi, juga diadakan tepung tawar atau pesuhun rumah baru lah istilahnya dalam bahasa Aceh.